sebenarnya menurut Sami itu tidak memenuhi syarat namanya islah yang sesuai dengan arti islah itu sendiri ya. Karena ternyata itu setelah dari SK Kemenkumham yang pertama, kemudian ada SK berikutnya, yang ini di media itu ada istilahnya SK islah. Setelah kompromi ya oke, konsolidasi, tapi saya tidak menemukan satu aja ucapan selamat atas terpilihnya komposisi itu gitu. Aduh, dari manapun, saya kira saya sayangkan gitu. Sehingga sampai tahapan ada pertanggungjawaban dari PLT Ketum, waktu itu pimpinan sidang juga sudah mencoba untuk menghubungi Pak Mardiono sampai 3 kali disaksikan oleh semua muhtamirin. Pak Mardiono tidak respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Ruang Interaksi, podcastnya Berita Jateng.tv, dan saya sudah bersama Ketua DPC P3 Kabupaten Kebumen, Pak Wahid Mulyadi. Siap. Dan pengamat politik Unwahas, Pak Joko J. Priyatmoko. Assalamualaikum. Baik, ini kali kedua, Mas. Mas Uki. Nah, ini kita mau bahas gimana nasib P3 ini jelang pasca Muktamar ini. Saya ke Pak Mul dulu nih. Ya. Kalau dilihat video-video itu Muktamar itu terus terang kaget itu saat baru saja dimulai udah terjadi jotos-jotosan kali lempar kursi. Nah, saya ingin tahu POV dari Pak Mul nih yang sebagai menjadi peserta Muktamar itu. Sebenarnya kericuan itu kronologisnya seperti apa itu? Kenapa bisa terjadi, Pak? Terima kasih Mas Rizky. Ini baru pertama kali di berita jateng.com. Jadi mungkin sebelum saya bercerita terkait dengan Muktamar, saya merasa bangga menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Karena saya melihat dari sekian partai, P3 itu salah satu partai yang memang menurut saya sangat demokratis. Kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Mungkin Mas Rizky tahu lah. Mungkin kalau PDIP, ketua umumnya sudah bisa ditebak siapa. Kemudian Gerindra sudah siapa. Nah, saya cukup berbangga dengan adanya saya menjadi kader P3, yang mana demokratisnya masih terjaga dengan baik. Walaupun mungkin zaman sekarang mungkin sudah agak sedikit berubah ini ya. Nah, terkait dengan Muktamar 10 kemarin yang di Ancol, ya memang banyak berita yang muncul ya. Ada sedikit kericuhan. Bahkan kalau di video ada yang lempar-lempar kursi gitu kan. Jadi kebetulan saya selaku Ketua DPC P3 Kabupaten Kebumen itu memang menjadi salah satu peserta Muktamar. Namanya Muktamirin. Ini hampir samalah dengan NU ya Pak Joko ya. Nah, memang Muktamar ke-10 kemarin itu khususnya kami di Jawa Tengah itu hampir rata-rata kita menginginkan namanya perubahan. Karena kami melihat pasca Pileg 2024 kita itu yang semula ada kursi di Senayan itu 0 karena parlemen threshold yang 4% itu. Walaupun kurang sedikit lah. Walaupun kurang sedikit. Nah, ini memang menjadi pertimbangan kami, salah satu DPC P3 Kabupaten Kebumen yang sudah menentukan pilihan. Kita minta pertimbangan dari majelis dan dari pengurus anak cabang memang mengusung perubahan. Artinya mencoba mengganti kepengurusan di pusat. Nah, yang kita usung itu adalah Pak Agus Suparmanto dan Tat Yasin selaku sekretaris jenderalnya yang kita usung. Nah, sebelum ke acara Muktamar, kita melakukan
deklarasi Pak Mas Rizky di Hotel Borobudur. Dan itu kalau lihat dari jumlah peserta Muktamirin yang mempunyai hak suara, ini di deklarasi di Hotel Borobudur itu kita sudah melebihi ya hampir 70% lah. Mayoritas. Mayoritas menginginkan perubahan. Nah, kemudian ini kan Muktamar 10 dilakukan tanggal 27 September sampai 1 Oktober sesuai dengan jadwal. Nah, sebelum jadwal acara yang sesuai randonya itu rapat paripurnya ada 8. Nah, sore harinya itu memang sudah suasana sudah agak sedikit Panas lah. panas karena memang masing-masing ini namanya demokratis karena masing-masing punya jago, yang satu punya jago, sehingga memang waktu itu memang hanya ada 2 nama yang muncul untuk menjadi calon ketua umum itu Pak Mardiono selaku PLT, kemudian ada Pak Agus Suparmanto. Nah, di awal itu memang ada sedikit ya suara-suara yang memang dikehendaki oleh hampir mayoritas para Muktamirin untuk mengadakan perubahan itu ketika memang Pak Mardiono melakukan sambutan. Itu juga ada sedikit dinamika. Ya mungkin Mas Rizky dipantau mungkin ya di videonya banyak gitu ya. Yang ada pro perubahan, nah kemudian ada insiden kecil di luar lapangan. Tapi tetap kami di P3 namanya perbedaan pilihan itu hal yang biasa. Termasuk mungkin di Jawa Tengah. Dari 35 DPC kabupaten kota tidak mutlak 100% ke Agus Suparmanto, ada beberapa DPC yang memang masih mendukung Pak Mardiono. Tapi mayoritas ke Pak Agus Suparmanto. Kalau kita lihat di acara deklarasi dan memang di kubu perubahan itu ada semacam surat pernyataan dukungan Pak Joko, sehingga secara kalkulasi melihat data dan arena di Hotel Borobudur itu ada 500 kamar full. Itu pro perubahan semua. Ya, pro perubahan. Itu Se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Itu kan kalau DPC itu kan yang punya hak menjadi Muktamirin itu kan ketua dan sekretaris. Kemudian ada namanya perimbangan yang bagi kabupaten atau kota yang punya kursi. Semisal di Kabupaten Kebumen itu punya 4 kursi mendapatkan 1 suara pertimbangan. Nah, ini tentu kami selaku yang mengusung pro perubahan memang ada PR yang besar ketika memang kita masih mengacu anggaran dasar rumah tangga Muktamar 9 di Makassar. Yang mana memang secara anggaran dasar rumah tangga Pak Agus Suparmanto itu belum memenuhi syarat. Sehingga memang tugas kami di acara muktamar, karena memang acara muktamar itu boleh merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga memang target kami ketika nanti dilakukan sidang paripurna 1, ya salah satunya adalah merubah tata tertib dan anggaran dasar rumah tangga. Mungkin itu masih gambaran secara umum ketika di Muktamar 10 memang ada kericuhan di sore harinya. Nah, kemudian waktu sidang paripurna pertama yang sesuai rondonya memang dipimpin oleh Pak Amir Uskara. Dan kita melihat Pak Amir Uskara itu salah satu tim suksesnya dari Pak Mardiono selaku PLT. Sehingga waktu sidang paripurna pertama itu kami dari yang pro perubahan itu memang mengusulkan yang pertama itu untuk mengganti pimpinan sidang dengan yang kami anggap orang netral lah, biar sama-sama fair. Kita namanya demokrasi, ya kita serahkan ke Muktamirin. Kita pun waktu itu siap kalah dan siap menang ketika memang harus tidak ada musyawarah mufakat Pak Joko, katakanlah dengan voting gitu loh. Tapi kami dari perubahan meyakini ketika voting pun kami punya keyakinan untuk menang gitu loh. Nah, waktu Pak Amir Uskara memimpin, ada interupsi dari kami. Nah, ini tidak dilayani oleh Pak Amir Uskara selaku pimpinan sidang. Ya, sehingga terjadi
kericuhan yang mungkin Mas Rizky lihat di video-video itu. Nah, sebenarnya itu adalah sidang paripurna ke-1, yang mana yang pertama adalah penjelasan tentang jadwal muktamar, kemudian tentang penjelasan tata tertib. Nah, tapi Pak Amir Uskara waktu itu selaku pimpinan sidang malah menawarkan aklamasi untuk memilih Mardiono lagi. Sehingga memang terjadi kami yang pro perubahan itu merasa ini tidak betul gitu kan. Sehingga terjadi keributan. Pak Amir Uskara dan beberapa pimpinan sidang lain yang mungkin pro Pak Mardiono meninggalkan ruangan lewat pintu samping. Setelah ditetapkan. Setelah penetapan secara aklamasi itu tadi. Menetapkan secara aklamasi. Padahal kan itu baru sidang paripurna pertama, belum ini gitu kan. Nah, sehingga waktu itu beberapa pengurus harian yang memang masuk dalam standing komite dan organisasi komite diminta oleh muktamirin yang masih bertahan itu untuk memimpin sidang untuk melanjutkan sampai selesai tahapannya sampai sidang paripurna ke-8. Itu gambarannya. Sehingga kalau menurut saya yang dilakukan oleh yang mengambil alih itu Mas Koyum Abdul Jabbar itu yang salah satu PH dan menjadi salah satu panitianya itu. Itu sampai sidang 1, 2, 3, 4 dilaksanakan semua termasuk sampai itu kan, 8. Sampai ke-8. Itu kan dalam sidang itu kan mendemissionerkan kepengurusan yang lama dan produk-produknya. Nah, di acara itu juga telah disepakati tentang perubahan anggaran dasar. Salah satunya adalah syarat sebagai calon ketua umum dan ada syarat sebagai sekretaris juga dirubah. Nah, salah satu perubahan itu yang memungkinkan memang Agus Suparmanto memenuhi syarat. Salah satunya kalau dulu kan harus memenuhi 1 tahun menjadi pengurus DPP, katakanlah seperti itulah. Kemarin kita muktamirin sepakat bahwa itu bisa dari tokoh nasional. Nah, Pak Agus Suparmanto kan salah satu tokoh nasional dan dulu pernah menjadi Menteri Perdagangan era Pak Jokowi. Nah, ketika kami melakukan tahapan dari sidang 1 sampai sidang 8 di acara muktamar itu, tadi kan Pak Amir Uskara dan Pak Mardiono kan keluar. Nah, mereka melakukan rilis bahwa Pak Mardiono terpilih secara aklamasi. Ini fakta yang ada di lapangan. Sehingga sampai tidak lama lah setelah ini sehari atau 2 hari muncullah SK. Karena mendaftar lebih dulu ke. Ya, mendaftar dulu karena sebenarnya dari kami Pak Agus Suparmanto dan Tan Yassin mau mendaftar, cuma kan yang pegang sistem Kemenkumhamnya kan masih PLT Pak Mardiono. Sehingga kita mau masuk pendaftaran juga susah karena sudah ternyata dari Pak Mardiono itu sudah mendaftarkan, sehingga muncullah SK kepengurusan yang hanya 3 orang itu, Mas Rizky. Ya, kemudian singkat cerita kan terjadi islah, ya. Terus terjadi islah, kemudian muncul SK baru dengan komposisi Pak Mardiono sebagai ketua umum, Pak Agus Suparmanto sebagai wakil ketua dan Gus Yassin sekjen gitu ya. Nah, gimana kubu pro perubahan melihat ini sebenarnya? Islah ini. Ini sebenarnya kami juga agak sedikit agak kaget ya ketika ada islah itu. Kalau menurut itu sebenarnya menurut kami itu tidak memenuhi syarat namanya islah. Islah yang sesuai dengan arti islah itu sendiri ya. Karena ternyata itu setelah dari SK Kemenkumham yang pertama, kemudian ada SK berikutnya, yang ini di media itu ada istilahnya SK Islah. Itu ada kepengurusannya hanya 6. Dari yang 3 orang itu dari pro Mardiono, yang 3 orang dari pro Agus Suparmanto atau pro perubahan. Ketua umumnya Pak Mardiono, wakil ketua umumnya Pak Agus Suparmanto, kemudian sekretaris jenderalnya Gus Yassin, wakilnya
itu, kalau tidak salah namanya Mas Jabal Idris, itu ketua DPC Luwu. Lu. Ya. Kemudian bendaharanya Fauzan, itu anaknya Pak Amir Uskara. Nah, wakil bendaharanya dari Pro Perubahan, Mas Yakub. Nah, kalau melihat komposisi ini, sebenarnya kami melihat ini yang dipakai itu bukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muktamar 9 di Makassar, tapi ini saya melihatnya ini hasil Muktamar 10 yang sudah mengakomodir beberapa perubahan. Ya, salah satunya tidak hanya syarat sebagai ketua umum, tapi kita yang dari perubahan itu mengusulkan namanya Majelis A'la. Majelis A'la. Akhlak. Ini kemudian tata cara perubahan Muswil dan Muscap itu sebenarnya ada keinginan kami untuk merubah dengan menggunakan mungkin sistem penunjukan formatur, tidak yang sebelum-sebelumnya. Ya memang di sisi lain demokratis, tapi memang ketika demokratis itu dilakukan secara sebenarnya, ini banyak meninggalkan Nilai. mantan bekas lawannya gitu kan. Tapi saya kira khususnya di Kabupaten Kebumen, pengalaman dari Muscap yang lalu, ketika memang tarung ya tarung, tapi ketika selesai ya mereka sudah menerima kekalahan itu. Dan kita rangkul kembali dan sama-sama membesarkan partai. Cuma memang ada sisi plus minusnya sebenarnya. Nah ini mungkin akan lebih baik untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan mekanisme pemilihan ketua DPW maupun ketua DPC. Oke, saya ke Pak Joko. Ya. Pak Joko, sebagai pengamat gimana melihat dinamika ini di Muktamar 10 di Ancol ini setelah terjadi kericuan, muncul 2 SK, kemudian islah dengan komposisi ini. Ukurannya, ya, pertama, terima kasih Mas Riki. Jadi ukurannya sebenarnya respon publik di medsos dulu. Terhadap kericuhan, terhadap saling lempar kursi itu kan negatif semua. Negatif semua gitu. Nah, setelah itu massa gitu, publik aja ukurannya adalah netizen itu ukurannya. Setelah itu kan responnya menjadi positif ketika terjadi muncul kompromi itu. Saya tidak bilang islah karena kalau islah harus ada pengakuan dosa dulu. Pengakuan dosa, saling mengakui dosanya gitu. Kalau islah kira-kira gitu. Tapi ada kompromi itu. Nah, problemnya setelah kompromi itu, peta kompromi itu, saya tidak tahu yang disebut oleh Pak Mardiono dan disebut oleh kawan-kawan Pak Agus itu, kawan perubahan itu, kubu perubahan itu, orang baik itu saya tidak tahu gitu. Nanti kita akan ke situ. Iya. Tetapi muncullah kata orang baik itu, tetapi kemudian responnya lebih positif daripada ketika terjadi saling lempar itu. Setelah itu. Ke depan saya kira gitu, saya membayangkan setelah terjadi komposisi yang kompromi itu, sekalipun apakah sesuai dengan tatib muktamar itu enggak, tatib muktamar yang atau tidak gitu. Ini kan ada gitu. Jadi salah satunya kan begitu muktamar ada pembahasan baru pada tatib dan sebagainya bisa mengganti ART, ADART. Nah, di situ kan sidang itu kan dibahas tata tertibnya. Kan kalau ini kan tata tertib baru kemudian didorong ke aklamasi kan. Nah, ini sekarang ini sesuai dengan tatib muktamar apa enggak? Tentu saja kalau aklamasi tidak. Kan baru sidang pertama belum dibahas tatibnya, tiba-tiba didorong aklamasi gitu. Nah, yang penting kemudian dari kubu perubahan itu, Pak Agus dan Pak Taj Yassin itu kan melanjutkan sidang itu sampai ke mustinya sampai ke 8 ya. 8 ya. Sampai ke 8 ada perubahan. Itu cocok apa enggak? Tatibnya cocok apa enggak? Itu menjadi penting catatannya gitu. Kalau soal legalitas. Nah,
dari segi politik, bayangan saya setelah terjadinya apa itu kabinet kompromi itu, bayangan saya segera ada langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Karena begitu kayak gitu, setelah kompromi ya oke, konsolidasi. Tapi saya tidak menemukan satu aja ucapan selamat atas terpilihnya komposisi itu gitu. Aduh, dari manapun, saya kira saya sayangkan gitu. Saya tidak tahu ini salah siapa gitu. Tetapi langkah ini mestinya diambil oleh siapapun yang berwenang di P3 gitu kan, di DPP kan. Ayo dikonsolidasikan baik pada internal maupun eksternal. Ini menjadi penting bagi saya. Problemnya saya tidak menemukan tanda ada konsolidasi lebih jauh sampai hari ini. Gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini, coba lihat. Jadi ini islah beneran atau dalam tanda kutip terpaksa kompromi. Harus islah, disilahkan. Itu kompromi gitu. Hanya kalau ukurannya adalah kinerja elektoral, saya kira saya merasa kubu perubahan ini jauh lebih relate ya dengan sasaran massa ya kepada konstituen, kepada masyarakat Indonesia keseluruhan. Nah, apa ya ukurannya sebenarnya sederhana kalau partai ini. Ukurannya adalah kinerja elektoral. Faktanya adalah di kepengurusan lalu kita gagal loh. Ini P3 gagal loh, tidak sampai 4%, walaupun 4% itu bukan angka yang sedikit gitu. Bukan angka yang sedikit. Tetapi masa ini cukup besar sih. Karena bayangkan Pak Wahid, Pak Amul, yang di 1 koma aja konsolidasinya ngeri, kita sama-sama tahu. 2 koma ngeri kayak gitu. Nah ini P3 sudah 3 koma, hampir 4 saja, kok nggak ada konsolidasi, nggak ada langkah-langkah lanjutan, ini menjadi penting bagi saya. Nah ini harus digarap lebih jauh menurut saya. Oke, Pak Mul, pasti kan akan muncul pertanyaan nih, bagaimana bisa terjadi islah ini? Apakah ada di dalamnya deal-deal khusus gitu? Kalau di politik orang bilang kan nggak ada makan siang yang gratis. Nah, tadi saya menarik statementnya dari Pak Joko ini yang istilah itu kan harus ada pengakuan dosa ya. Tanda petik ya. Tanda petik ya. Nah ini memang sebenarnya kalau kami, saya secara pribadi mungkin bisa mewakili beberapa teman-teman yang pro perubahan dengan hasil istilah ini sebenarnya kita agak sedikit kecewa ya, karena kami merasa bahwa Muktamar 10 sudah kami jalani sesuai dengan rule. Artinya kita juga sudah melakukan sidang paripurna 1 sampai ke terakhir ke 8. Taat aturan ya. Taat aturan. Ya memang namanya Muktamar itu salah satunya merubah dan menetapkan anggaran dasar rumah tangga. Itu kalau memang Muktamirin sepakat, ayo ini anggaran dasar rumah tangga dirubah, kalau sepakat ya bisa rubah. Terus kapan berlakunya? Diberlakukan saat itu seharusnya kan. Setelah diputuskan. Tidak masa ada anggaran dasar rumah tangga dirubah berlaku untuk muktamar berikutnya kan ya. Nah ini Muktamirin kemarin sepakat untuk merubah anggaran dasar dan rumah tangga dan memberlakukan pada saat itu. Sehingga sampai tahapan ada pertanggungjawaban dari PLT Ketum. Waktu itu pimpinan sidang juga sudah mencoba untuk menghubungi Pak Mardiono sampai 3 kali disaksikan oleh semua Muktamirin. Pak Mardiono tidak respon. Kemudian ada terus kan tahapannya ada pandangan umum DPW terhadap pertanggungjawaban itu. Nah, itu juga rata-rata mereka menolak pertanggungjawabannya Pak Mardiono. Kemudian sampai tahapan pendaftaran. Kita biasanya dibuka itu pendaftarannya. Nah, yang mendaftar itu hanya 1, Pak Agus Parmanto, dan memenuhi syarat. Karena anggaran dasar rumah tangganya itu sudah sepakat sudah dirubah oleh Muktamirin. Iya. Dan dari KTP dan Pak Agus Parmanto juga sudah punya KTA, kartu tanda anggota. Sehingga bagi kami yang pro perubahan, ketika ada hasil islah,
jujur secara ini kami agak sedikit kecewa. Tapi tadi disampaikan ada orang baik apa ya? Orang baik. Ya kalau menurut saya orang baiknya orang-orang kita sendiri, para kiai yang duduk di majelis, para elit, para senior, mungkin mereka khawatir kalau ini tidak terjadi ini sebenarnya islah atau kompromi ini biar tidak berlarut-larut, sehingga memang di sisi lain kita ada kesan positif. Memang jujur kita agak sedikit malu ya dengan netizen ini ya Pak Joko, jujur aja ini ya. Tidak punya kursi di Senayan, malah kursinya saling lempar-lempar kursi, padahal kita nggak punya kursi. Nah ini harapan kami ketika sudah terjadi islah, harapan kami segera untuk diselesaikan tadi disampaikan oleh Pak Joko. Ya memang sampai hari ini pun kami belum melihat perkembangan secara on the track, artinya Dan hanya 6 orang itu ya. Masih 6 orang Masih ini. 6 orang, belum ada pengurus yang lain. Padahal ada pengurus, ada majelis, ada segala macam. Tapi saya punya keyakinan. Artinya stuck menurut Bapak. Sampai detik hari ini saya belum ada melihat pergerakan yang ini. Iya, dinamik. Iya. Nah, saya berharap bagi para elit-elit P3, para senior-senior, para kiai-kiai yang memang masih peduli dengan P3, ayolah kita perbaiki lagi, kita duduk bersama lagi untuk kedepannya biar konsolidasinya itu cepat jalan gitu loh. Sehingga sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga 6 bulan berikutnya kan harusnya kan musyawarah wilayah, kemudian baru musyawarah cabang. Nanti kalau nggak ada aturan yang baru, ini mau ikut yang mana ini Pak? Ini kan menjadi, ya jujur saya juga ditanya oleh pengurus kemarin hari Rabu kemarin saya melakukan konsolidasi pasca Muktamar 10. Saya sempat ditanya juga dengan PAC saya. Ini kepengurusannya DPP itu sudah sejauh mana Pak Ketua? Saya juga nggak bisa jawab Pak Nur Hadi. Nah ini memang menjadi problem terkait dengan katakanlah tadi SK pemenuh hasil islah ini. Harapan kami ini bisa segera untuk ditindaklanjuti lah gitu loh. Jadi ada deal-deal khusus nggak? Nah, itu saya sarankan ke elit-elit politik lah. Saya kan ketua DPC urusan kabupaten ini. Cuma jujur kami harus mensuarakan apa yang menjadi. Ya Pak Mardiono juga terima kasih sudah kemarin menakodai P3 walaupun kemarin ternyata kalau melihat tadi elektoralnya buktinya itu kan kita fakta realnya kan memang nggak punya kehilangan kursi di Senayan. Ini yang menjadi salah satu faktor para muktamirin, DPC dan DPW untuk mengusung perubahan. Nah, setidaknya kan ada 2 orang yang sudah menyebut adanya peran orang baik ini, Pak Mardiono dan Gus Yassin. Nah, dan muncul pertanyaan nih, siapa orang baik ini? Kalau pendapat saya, ya orang baiknya bukan orang luar, orang-orang kita sendiri sebenarnya yang masih peduli para kiai. Kemudian juga yang masih memang peduli dengan P3. Mungkin ada yang merasa kok ini partai yang ideologis itu kan ya, kok sampai seperti ini. Mungkin istilah ini mungkin untuk sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Joko, bagaimana untuk meredam efek nilai jeleknya P3 pasca Muktamar sebenarnya. Tapi ini tentu kami berharap orang baik yang menurut saya itu bukan orang lain, tapi orang-orang kita sendiri itu, ayolah bagaimana ke depan konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan dari tingkat pusat sampai ke bawah. Ini kan kalau sekarang kan kayak DPW, DPC ini kan kayak bingung ya. Bingung ini Mas Riki, Mas Joko ini. Oke. Pak Joko. Iya. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar P3 menuju 2029? 5 tahun, 4 tahun itu bukan waktu yang lama loh. Untuk untuk kerja politik. Kerja politik itu 4 tahun itu bukan lama gitu. Nah, arti terhitung dari sini ya. Kalau kita hitung 2029. Ini begitu. Nah, agendanya kan 2, eksternal sama internal. Yang internal tentu saja konsolidasi dengan ada muscap yang mestinya 6 bulan setelah
Musyawarah wilayah Muswil. Muktamar itu kan harus ada muswil. Terus 3 bulan berikutnya biasanya di Muscap. muscap gitu. Kalau tidak diatur, saya kira ini problem gitu kan. Ya. Karena di bawah di muscap saya kira Pak Wahid juga ada lawan politiknya gitu. Gitu kan? Ya. Pak Wahid dan kawan-kawan di cabang. Di muswil di wilayah juga sama gitu. Nah, ini akan menimbulkan kisruh baru. Oke, 1. Jangan lupa DPRD kursinya masih aman kan? Masih tidak terikat dengan ketentuan Elektoral. parliamentary threshold. Menurun Mesti juga turun jumlahnya. gitu. 1. Yang kedua, nah itu problem organisasi. Internal itu organisasi, penataan organisasi menjadi penting. Kalau hari ini nggak dikerjakan, sampai kapan? Apa mau dikerjakan 1 tahun mendekati pemilu, itu ngerusak namanya. Rusak, itu seakan-akan zaman Orde Baru aja didorong, pas mau pemilu disuruh muktamar. Nggak bisa lah, disuruh muswil gitu. Nggak. Saya kira problem itu. Yang kedua, tentu saja tantangan yang kedua eksternal. Eksternal gini, oke, nomor 1 tentu saja saya dari awal matur rebranding menjadi penting. Garap konstituen, garap pemilih, garap masyarakat itu menjadi penting bagi saya. Basis utamanya tetap aja digarap. Misalnya hari ini deh, sampai hari ini ya, tidak bisa tidak basis utama P3 tetap Nahdien kan. Oke, Nahdien ada tantangan nggak? Ada tantangan dong. Para pewaris sekarang yang muncul bukan perintis. Sudah deh, pesantren-pesantren besar deh. Pesantren besar sekarang yang para perintis itu sudah mulai off dari politik atau memang menjauh dari politik. Sekarang yang main di politik itu kan pewaris, kebanyakan pewaris semua. Kalau pakai terminologi awam itu, biasanya anak-anak bilang pewaris apa perintis. Gitu kan. Nah, sekarang yang main-main di politik hampir semuanya pewaris toh. Ya. Nah, ini digarap mumpung sebagian perintis masih ada di P3 gitu. Ayo pewarisnya disiapkan. Lah kira-kira gitu. 2 hal itu. Coba deh. Ada pewaris, ada perintis. Nah, ini kalau koalisi gabungan perintis pewaris masih bertahan di P3, saya kira keren. Iya kan? Begitu. Yang kedua ada lapis yang lain, yang ini warisan di zaman Orde Baru, Muhammadiyah. Kawan-kawan Muhammadiyah itu kan sebagian juga menjadi pendukung P3 itu sebagian yang lama kan tetap dari Muhammadiyah gitu. Nah, bayangan saya digarap baru Gen Z milenial sama zilenial, katakanlah 39 ke bawah itu, saya dari pertemuan dari acara ini, saya matur ada 61,5%, 61,5% itu kelompok milenial dan zilenial, besar sekali. Ini jangan nganu toh. Kalau bikin manuver-manuver yang buruk, bikin ada event-event buruk, ada momentum yang tidak positif, udah itu dihajar aja sama itu. Padahal itu butuh asupan informasi yang positif gitu. Misalnya, ya itu konsolidasi terus-terusan, saya kira akan menerima. Garapannya itu. Nah, rebranding itu penting dilakukan oleh P3, di brand ulang gitu. Karena hari ini politik itu ya citra. Mau nggak mau ya maksudnya. Politik ya citra, tuh Pak, gitu. Citra, Pak Wahid itu, Gus Wahid. Politik hari ini citra, mau nggak mau. Nah, dibuat basisnya demografi. Demografi itu pembagian umur, wilayah, dan sebagainya. Kalau misalnya yang disebut milenial, zilenial itu adalah masuk 2. Yang kedua, psikografi. Jadi, basis branding, basis citra itu demografi baik usia, misalnya gitu, pekerjaan dan sebagainya. Oke, kita ambil milenial, zilenial terbesar. Kemudian sekarang psikografi, gaya hidupnya kayak gitu, komunikasinya kayak gitu, Pak Mul. Nah, yang itu bayangan saya kemarin
mestinya itu bagian dari permaafan Pak Mardiono, gitu, permaafan Pak Ketua Umum lama tidak berhasil menggarap 61,5% itu sehingga kinerja elektoralnya agak kurang gitu kan. Ya berkurang deh sehingga tidak masuk di parliamentary threshold gitu. Padahal itu besar sekali gitu. Nah, atau kalau sudah digarap memang kurang optimal gitu kan. Gitu kan. Nah, sekarang digarap itu aja ke depan gitu. Jadi citra positif harus betul-betul ditanamkan karena ini aset besar, sejarah, punya riwayat sejarah yang bagus, prospeknya juga bagus. Saya tidak melihat ini tidak tanpa harapan, hopeless enggak. Saya melihat ini kekuatan yang tetap hopeful, tetap punya harapan gitu. Nah, dengan jika sistem pemilunya masih belum berubah nanti di 2029, katanya pragmatis kan pemilu 2024 kemarin sangat barbar gitu. Ini gimana? Seberapa besar peluang P3 untuk kembali masuk parlemen? Itu kan PR utama ini. Sebenarnya kan ada sistem ya. Kalau perubahan sistem yang mau didorongkan hari ini dua hal. Satu adalah pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Oke. Yang itu. Nah, ini tantangan lagi. Daerah tentu saja tantangan lagi. Tantangan lagi. Karena split loh, ini yang kabupaten, kota dan provinsi walaupun turun, dia tetap bekerja terus loh. Ya. Dan suaranya lebih banyak. Itu masalah. Suara di daerah lebih banyak kan. Yang saya perlu. Nah, kalau selisihnya katakanlah nanti 2,5 tahun. Ya. Ini kan menjadi menit gitu. Kalau dipisah. Jadi yang kedua presidensial threshold kan dihapuskan. Presidensialnya ya. Parliamentarinya belum tahu. Belum, masih 4. Katakanlah tetap 4. Tetapi dipisah saja, DPP bisa kedodoran tuh. Dipisah saja. Sekarang yang DPRD itu punya konstituen jalan relasi antara kawan-kawan Pak Mul dan kawan-kawan dengan konstituen jalan terus tuh gitu. Nah, DPP kan suaranya sangat tergantung oleh DPC dan DPW gitu kan. Dari bawah lah Pak gitu. Ya. Nah, ini tidak segera konsolidasi dipisah, saya tidak optimis. Di level pusat bisa masuk. Kalau parlemen threshold-nya masih 4 ya. Berat. Iya kan? Sampai hari ini kan tidak ada wacana untuk mengoreksi besaran parliamentary threshold kan Pak. Ya. Dipisah saja karena hari ini jangan lupa setelah keputusan muktamar belum ada langkah-langkah di DPC dan DPW untuk muswil, untuk muscap. Padahal itu penting. Nah, kalau kemudian displit pemilunya, ini bisa masalah. Dua kali masalah tuh. DPP nanti pasti karena coblosannya berlainan waktu. Iya, gitu loh. Ini harus konsolidasi. DPP itu kan tetap butuh backup betul dari DPC dan DPW kan. Kenapa? Dipisah, Mas. Nah, katakanlah hari ini disulke, DPC sama DPW dilepas, ini jalan. Iya. Gitu. Nasionalnya bisa kedodoran. Gitu, bisa kedodoran. Nah, satu. Yang kedua, kalau tidak segera diperkuat, apa P3 mau nyalonkan sendiri presiden. Kan dihapuskan tuh. Ya, karena dihapuskan jadi bisa, setiap partai bisa. Iya, nyalonkan sendiri. Tentu saja harus berhitung 1000 kali. Oke, harus koalisi. Misalnya harus koalisi. Kalau harus koalisi, tentu saja lawan yang calon gitu, yang dari mana, katakanlah dari P3 bisa ngusung wakil misalnya. Capres-capres itu kan menghitung bagaimana solidnya partai atau tidak di DPC, di DPW, di bawahnya lah, kira-kira gitu. Bagaimanapun angka 3,9 berapa ya? Itu kan cukup besar. Menarik gitu, menurut saya. Gitu Mas, itu tantangannya. Oke. Pak Mul, gimana sih kader di bawah menyikapi islah ini? Dan sebenarnya mereka cenderung lebih
apa ya, lebih pro ke sosok yang siapa, yang mana nih dua kubu ini? Ya, terkait dengan hasil islah ini sebenarnya kalau yang tadi sampaikan dari awal sebenarnya kita agak sedikit kecewa ketika adanya hasil islah ini ya kan. Sedikit kecewa atau kecewa? Tapi apapun itu kami menghargai proses yang di atas para elit-elit P3. Jadi kalau ada yang mengatakan orang baik itu ya orang baiknya sebenarnya orang-orang kita. Artinya bagaimana meredam P3 itu di kalangan netizen atau berita itu untuk meredam itu. Kemudian saya sepakat sebenarnya kekhawatiran kami ketika ini tidak terjadi konsolidasi. Iya. Ini khawatir ini. Sebenarnya kita yang paling terakhir Mas dibandingkan dengan partai-partai lain. Partai-partai lain clear and clean, DPW sudah selesai semua yang Sudah selesai. periode baru. Kemudian DPC pun mereka sudah rata-rata clear. PKS sudah, Golkar sudah, Demokrat sudah, PDI juga sudah, PAN juga sudah. Kita ketinggalan Mas kalau dari proses itu. Nah harapan tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi, ini kalau sesuai dengan anggaran dasar Pak Joko. Ini kan 6 bulan setelah muktamar, ini kan harus musyawarah. Terkait dengan itu loh, split pemilu nasional dan pemilu lokal itu daerah itu. Ini kalau nanti ada betul-betul nanti ini di 2026 terinformasi bahwa DPR RI akan membahas rancangan undang-undang pemilu pilkada yang baru untuk meninggalkan hasil putusan MK. Kawan-kawan P3 kedodoran. Saya reka kedodoran karena nanti yang DPR RI akan sendirian bertarung. Kalau sampai tidak terjadi konsolidasi yang baik dengan DPW dan DPC, mereka mau pakai siapa? Gitu kan. Dan pasti menghabiskan kos yang lebih banyak. Kosnya yang lebih tinggi. Nah harapan kami sebenarnya cenderungnya kalau P3 proporsional tertutup sebenarnya daripada proporsional sama PDIP. Nah ini harapan kami yang pro perubahan kita mengharapkan untuk segeralah ini karena kalau lihat kemarin dari muktamar itu kan akhir September ya kalau kita hitung Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu harus muswil ini. Nah kalau sampai aturan yang baru PO-nya, peraturan organisasinya untuk pelaksanaan muswil dan pelaksanaan musang belum ada, kita mau seperti apa? Ini kan kekhawatiran kita sehingga nanti ternyata lama proses nanti SK kita sudah kelewat. Nah, ini apa mau diperpanjang? Nah ini juga keresahan kami sebenarnya di DPC hampir di seluruh Indonesia itu keresahannya itu. Nah kemarin kita yang pro perubahan itu kan mayoritas memang di Pulau Jawa itu ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, itu kemudian ada di Sumatera Utara dan sebagian besar Kalimantan. Jadi grassroots lebih grassroots-nya kan sebenarnya kan kalau P3 itu di Pulau Jawa, kemudian NU, nah ini rata-rata memang di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Nah ini harapan kami terkait dengan islah, biarlah atau kami mohonlah dengan hormat dan sangat ini pada para elit politik tingkat atas untuk segera bisa dilakukan konsolidasi. Nah, bagaimana untuk bisa selesaikanlah kepengurusan yang di atas. Jangan sampai kita tahunya sekarang pengurusnya P3 itu 6. Belum ada bidang-bidang. Belum ada bidang majelis apa. Nah ini sampai hari ini saya berharap dari Pak Mardiono, Pak Agus itu, ayolah kita sama-sama membesarkan P3, lepaskan ego masing-masing. Ayo segera ini muktamar sudah hampir 2 bulan ini ya, Oktober November ini. Oke. Belum ada langkah ya. Ya secara real di ini belum ada itu. Gini apa Mas Riki. Jadi kita menghargai Pak Wahid, Mas Wahid itu
apa ya, nahan diri itu. Terus saya kira saya merasa beliau kalau mau terbuka, saya kira beliau ingin apa, kepemimpinan itu formatnya seperti dukungan kebanyakan pemilih lah, apa komposisi pemilih misalnya apa yang milenial jenialnya tinggi ya, sekarang ada perubahan gitu. Apalagi bahasa saya tadi, kalangan pesantren pun dalam arti luas sekarang ayo sekarang itu berubah Nahdien, yaitu gabungan antara perintis sama pewaris lingkungan pesantren itu udah gitu. Oke. Garap aja menurut saya ini menjadi penting. Ada perintis pewaris itu digarap aja, dari situ garap aja. Nah, naik kuwi yo. Kalau itu alasannya, saya kira beliau lebih pro perubahan. Lebih pro perubahan gitu. Nah, di luar itu saya kira Pak Yasin, kita 5 tahun ini kita lihat dia relasi dengan apa Gen Z itu kan relatif bagus tuh Pak itu. Gitu, termasuk Pak Agus itu kan gitu. Termasuk Pak Agus itu. Jika dibandingkan, terpaksa harus membandingkan misalnya gitu. Karena urusannya urusan massa. Urusan pemilih gitu. Nah, problemnya kan terserah elit, apakah mau ngambil keputusan apa yang terbaik. Saya kira gitu. Oke. Pak Mul, saya harus tanyakan ini. Ada informasi Pak Mardiono akan mundur setelah 6 bulan. Walaupun ini sudah dibantah oleh Pak Mardiono sendiri di sebuah podcast juga nih. Seberapa valid info ini? Saya kira itu biarlah elit-elit yang inilah. Kalau saya sih kayaknya sih apa ya, harapan kami sebenarnya dengan adanya beberapa hal ini. Tadi saya ingin pertegas apa yang disampaikan oleh Pak Joko itu. Ini sebenarnya Pak Wahid itu pro perubahan apa bukan sih? Ya memang kalau saya dari awal memang saya mengusung pro perubahan. Pro perubahan. Dan saya ingat betul waktu ketika mau sidang paripurna, saya sempat ngobrol dengan Pak kawan-kawan kebanyakan sebenarnya pro perubahan atau gimana? Perubahan. Saya sampai ngomong Pak Amir Uskara, saya usung perubahan Pak Agus Tajasid. Saya ngobrol dengan Pak Amir Uskara, jadi saya memang dengan adanya perbedaan itu, saya dengan kawan-kawan yang masih gitu, kita juga ngomong terbuka Pak Joko. Jadi memang ketika kami pro perubahan, kita juga nggak teteng aling-aling. Nah, ketika memang sekarang ada SK hasil islah, walaupun tadi mungkin sedikit kecewa atau belum kecewa, itu Pak Nurhadi, saya ketua DPS, biarlah elit-elit yang menyelesaikan, dan para orang-orang baik itu, para kiai, para senior gitu. Sehingga untuk mendudukan permasalahannya. Karena itu kalau saya tantangannya, segeralah konsolidasi sebaik-baiknya, karena ada perubahan sistem. Itu di luar yang disebut Mas Riki barbar tadi, transaksional itu barbar itu kayak istilahnya apa Mas Riki tadi? Iya, pragmatis lah. Pragmatis sekali gitu. Di luar itu diseplit, banyak tantangan, banyak pekerjaan yang harus diatasi untuk mengatasi. Kalau betul-betul ada pemilu nasional dan pemilu lokal ya. Undang-undangnya sudah gitu. Sudah dipisah. Kan dipisahkan gitu. Gitu kan. Terus ada lagi Mas, sebenarnya di draft naskah itu, akademik itu, nanti kawan-kawan bisa tahu, ada 50% kursi DPR pusat itu di Jateng, 50% di Jawa Tengah, di Jawa, 50% di luar. Itu kudu diatasi lagi. Oh, ada draft naskah akademik itu. Naskah akademiknya ada 50% Jawa. Jawa, kursi. Oh, dibagi lagi ya. Terus 50% maksudnya. Iya, 50% dari kursi kan. Kalau sekarang kan DPR RI kan 585. Iya. Berarti 50%-nya di Jawa. Iya. 50% luar Jawa. Gitu. Meskipun kepadatan penduduk lebih banyak di Jawa ya. Iya, kalau tidak itu kan lagi urusannya menjadi teknis. Maksudnya gini, itu biasanya dibagi sesuai bilangan pembagi pemilih. Penduduk, bukan. Satu kursi itu kan idealnya, kursi itu mewakili jumlah penduduk yang sama. Iya, betul. Iya. Jumlah penduduk yang sama, bukan pemilih ya. Pemilih urusan politik, elektoral. Kalau
pembagian kursi dapil gitu, semestinya pembagiannya satu kursi mewakili jumlah Jumlah penduduk yang sama gitu. Nah, kalau komposisi itu diterapkan, gitu, Ya ini itu berubah Jawa peta Tengah, lagi. iya gitu. Nah, kawan-kawan Musdipu siap itu. Sekarang banyak agendanya banyak sekali. Split itu, pemisahan itu ya. Terus nanti begitu dipisah, apakah DPP bisa mendapat dukungan DPC yang belum muscap, belum muswil gitu. Iya. Misalnya gitu. Nah, belum soal pembagian kuota kursi itu banyak sekali agenda. Belum P3 katakanlah gitu. Kalau tidak solid, Sementara dihitung dong sebagai konsolidasi aja belum selesai ini kan tinggi gitu kan. gitu. Konsolidasi belum selesai, bagaimana mau tawar-tawaran? Sementara 5 tahun, 4 tahun bukan waktu yang panjang Pendek banget. untuk konsolidasi politik gitu. Kira-kira gitu. Oke. Pak Joko, Iya. sebenarnya seberapa penting sih peran elit dan tokoh lokal terhadap perolehan suara P3 ini? Dalam kasus Indonesia, mari kita lihat deh, yang sekarang gitu, dalam kasus Indonesia, figur itu penting. Termasuk ketua umum nanti. Iya, figur itu penting. Partai apa sih yang figurnya, yang suaranya di atas parliamentary threshold yang nggak punya figur? Gitu kan. Hanya sedikit partai gitu, sedikit partai. Kalau tidak satu gitu, sedikit. Nah, figur menjadi penting gitu. Maka dari awal saya matur. Karena basisnya Nahdien dan Nahdien kemudian lagi dikristalkan lagi ada basis pesantren. Mumpung di P3 itu ada yang pewaris dan perintis masih ada di situ, ayo gitu. Ya. Kalau hanya pewaris tok, nggak lama kok. Kalau hanya pewaris tok, saya nggak usah sebut nama lah. Beberapa kan hanya pewaris gitu kan gitu. Saya kira mempengaruhi gayanya lah, gaya kepemimpinan. Dua-duanya menjadi penting. Nah, tokoh lokal yang bagus penting gitu. Tokoh lokal yang bagus penting untuk menjadi magnet konstituen pemilih gitu. Tetapi di luar itu kan ya Figur ketua umum juga. iya, mempengaruhi gitu kan. Bisa popularitasnya, bisa akseptabilitasnya. Itu penting. Tidak hanya populer tidak diterima di mana-mana gitu. Maka harus ada penerimaan di banyak pihak. Saya kira Pak Agus oke, Pak Mardiono bisa saja oke gitu ya. Tetapi ayo itu, akseptabilitasnya kayak apa? Kalau popularitas sudah oke, diukur akseptabilitasnya. Yang lain-lain deh. Plus yang lain-lain. Isi tas. Plus sumber daya yang dimiliki lain deh gitu. Saya kira menjadi penting. Ya. Pak Mul, jadi sebenarnya Isi tas apa sekarang. sih refleksi dari kegagalan masuk parlemen di pemilu kemarin? Ini kan ketika kita tidak punya DPR RI di Senayan, itu secara perjuangan partai itu kita semakin terhambat. Artinya kalau DPRD kabupaten, DPRD provinsi itu adalah pemenangnya itu tidak sedahsyat DPR RI. Kita itu kalau boleh dikatakan jujur, karena sekarang fungsi legislasi sudah tidak ada di kabupaten. Kita hanya membuat peraturan daerah. Kalau boleh dikatakan itu hampir sekarang fungsinya DPRD kabupaten kota ya hanya stempel saja ini, fakta. Karena kalau kita misalnya tidak menyetujui APBD, tidak menyetujui apa, bupati bisa jalan sendiri kok dengan perpu. Nah ini ketika kita tidak punya kursi di Senayan, ya kita sebagai tempat perjuangannya P3 sudah nggak ada. Dan kita rugi besar. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang punya kursi. Tentu ada kegiatan atau program yang bisa disampaikan ke dapil masing-masing yang dulu ada. Sekarang kan sudah lost. Ibarat anak udah nggak punya orang tua Pak Joko ini. Dan apalagi yang tantangan yang ke depan ini, kalau tadi Mas Kris mengatakan ini kemarin 2024 pemilu brutal, kalau sampai besok 2029 kok sistemnya masih proporsional terbuka lagi, ini bukan brutal lagi, ini sangat brutal sekali. Dan tidak hanya figur, akseptabilitas,
kemudian isi Isi tas. tas. Ini kalau kenapa kemarin kita mengusung Pro Perubahan, saya pikir Agus Parmanto dengan kalangan Nahdien Pondok Pesantren dekat. Mantan tokoh nasional. Isi tasnya saya pikir juga kemarin ketika muktamar juga mampu membiayai Hotel Borobudur ini kan Itu jadi ini salah satu ya indikator. samping figur, aksesibilitas, isi tas sekarang penting Pak Joko. Itu fakta. Iya. Fakta real sekarang di lapangan seperti itu. Kan beberapa partai bahkan sudah mengusulkan parliamentary threshold. Ya. Nasdem berani 7%. PSI bahkan lebih tinggi lagi 8%. Nah, P3 gimana? Justru malah semakin disuruhkan semakin tinggi. Nah, ini saya khawatir kalau sekarang yang di Senayan bukannya sebenarnya kan amar putusan MK kan untuk mengkaji lagi 4% itu. 4%. Ini malah mengkajinya lebih tinggi Malah lagi ya. malah beberapa partai minta lebih tinggi lagi. Kalau seperti itu ya berat lah P3 kalau. Kalau itu saya kira Nasdem, PSI kalau saya dari kajian-kajian itu cari sensasi aja. Cari Oh iya, sensasi, ya. enggak benar itu ya. Spanyol yang semapan itu 5%. 5%. Spanyol yang semapan itu. Nah, itu terkait begini, Mas Riki, terkait dengan jumlah ideal partai. Pertanyaannya gini nih, berapa jumlah partai ideal di Indonesia? Sebenarnya kan sejumlah ideologi yang berkembang di daerahmu. Di daerah itu. Di daerahmu. Kalau di kabupaten isinya P3 semua, ya nggak apa-apa, gitu. Nah, sekarang Indonesia yang plural kayak gini, yang beragam kayak gini berapa? Kira-kira gitu. Angkanya sebenarnya menurut saya di angka 4 masih moderat ya. Masih di angka masih gitu. Itu aja berat kan? Berat kan? 7 gitu. Nah, kalau kemudian didorong sampai 7, sampai 8, ini tertinggi. Ngeri itu, nggak mungkin gitu. Nanti hanya ada 2-3 partai. 2-3 partai. Apakah itu layak mewakili ideologi yang ada di Indonesia? Enggak. Kira gitu. Kenapa? Ada perkembangan baru. Ideologi itu berkembang. Nasionalis itu berkembang. Agamis juga berkembang. Ada Islam modernis, Islam itu gitu. Agamis yang tradisional, agamis yang modern berkembang gitu. Nah, terus lapis pemilih baru yang disebut Gen Z itu ideologinya apa? Nggak punya ideologi. Saya kira ideologinya lebih ke gaya hidup. Gaya hidup ya. Itu nggak diakomodir, itu bahaya. Itu bahaya betul gitu. Itu bahaya. Jadi ide 7-8% PSI sama Nasdem saya kira prematur dan ya cari sensasi aja. Saya tidak punya reasoning yang masuk akal untuk yang rasional gitu untuk angka sebesar itu. Jadi seberapa apa sih faktor utama yang akan menjadi penentu nih? Apakah P3 di 2029 nanti akan berhasil lolos masuk kembali ke parlemen atau justru kembali bisa, tidak? menurut saya masih bisa dengan 4%, menurut saya masih bisa, tetapi konsolidasi internal dilakukan ya secepatnya. Konsolidasi dilakukan secepatnya. Ya secepatnya, baik secara teknis organisasional itu, harus ada muswil gini-gini yang harus dilakukan. Di luar itu agenda yang besar itu, citra kepada pemilih itu. Gitu. Kalau sama-sama deh, kalau proses pengerahan sumber daya, saya kira semua partai itu problem kan. Saya pakai istilah sumber daya. Kalau istilah saya isi tas saja. Pengerahan sumber daya itu, saya kira. Nah itu, saya kira dua-duanya nggak bisa dilepaskan, Mas Riki. Apa itu? Konsolidasi internal, bangun citra, itu gitu, lapis baru dimasukkan gitu. Saya kira Pak Agus dan Pak Taj Yassin iya punyakan, kalau saya harus memilih, punyakan lebih besar dan gitu. Karena gini, sebenarnya di pandangan umum itu kan pasti ada kinerja elektoralnya kemarin kan ya dievaluasi sama DPW sama DPC toh. Tetapi kan
Tidak. Nah, padahal itu penting bagi saya, kinerja elektoral penting. Kalau partai urusannya sekarang kinerja elektoral deh. Gitu. Ya, ya. Dan gimana nih, ini terakhir nih, karena udah 1 jam lebih. Jawa Tengah ini kan dengan kantong-kantong hijaunya Iya, ini, iya, kita tahu seperti ada Rembang Iya. yang lekat dengan sosok Mbah Mun misalnya. Terus kemudian ada Pekalongan, daerah-daerah hijau selainnya. Ini seberapa krusial ya yang harus dimaksimalkan perannya untuk 2009 nanti buat P3. Penting banget. Sebenarnya gini, saya terganggu betul. Saya penelitian di mana? Jepara, di Demak, daerah basis itu. PKB hampir semuanya naik gitu kan, naik. Dan kita turun gitu. Faktor suara partai-partai agamis gitu, sebenarnya naik totally itu nggak sama nasionalis gitu, sebenarnya nggak berubah banget. Enggak, masih tetap sama Masih ya. tetap Masih sama gitu. Yang beda adalah di payung mana gitu, pada pindah aja. Namanya terjadi mutasi pemilih gitu, mutasi pemilih dari partai A gini. Nah kalau P3 Artinya dari misalnya yang pemilih agamis ke partai agamis satu ke partai agamis lainnya gitu ya. Iya, kita agamis satu ke agamis lain. Nasionalis juga begitu Nasionalis ya. sama isu. Beberapa daerah menjadi open market misalnya Demak gitu ya. Demak atau misalnya Jepara gitu, Jepara. Menjadi open market di nasionalis karena tiba-tiba PDI gitu tinggi sekali tiba-tiba anjlok itu di Demak gitu. Sementara suara PKB itu tetap di angka 10-11 kursi. Nah, P3-nya kalau ini 11 ini turun nih. Tadinya 5 jadi 4 nih gitu. Nah, sebenarnya petanya sama, masih sama, relatif sama, hanya pindah payung, pindah bendera gitu. Nah, untuk itu saya tidak punya kekhawatiran di kantong-kantong itu akan bisa bertahan menurut saya. Bisa kembali lagi dong gitu, kembali lagi dengan syaratnya, artinya P3 bisa balik ke masa dulu jika syaratnya konsolidasi jalan, pencitraan juga jalan gitu. Terus saya kira pengerahan sumber daya juga jalan. Oke. Pak Mul, Pak Joko, makasih ya ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama Mas Rizky. Saya pribadi sih tetap berharap kembali masuk parlemen. Ini kan partai yang legendaris lah itu aset sejak Orde bangsa, Baru kan. Iya. Punya sejarah panjang. Iya, aset itu. Jangan sampai nanti kita kemarin ini Mas Rizky di closing statement ya. Boleh. Saya agak sedih ketika kemarin di 2024 pun dengan yang pemilu brutal itu, kemudian berbarengan kita Ganjar Pranowo dan Mahfud itu, kita kan milih itu kan. Iya. Itu dari partai-partai lain udah ngomong P3 itu singkatannya berubah Mas Rizky. Partai Persatuan Pembangunan jadi partai persiapan punah katanya. Oh malah Senayan kursinya kosong. Ini jangan sampai. Iya. Ini kadang-kadang saya nangis loh bener loh. Salah mendukung capres atau karena iya dia pro perubahan. Jadi partai pro perubahan. Iya. Karena mungkin di grassroots banyak yang arahnya ke Anies Baswedan. Bisa. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Oke, terima kasih sudah jauh-jauh dari Kebumen, Pak Mul, Mas Joko. Dan itu tadi ngobrol-ngobrol kita. Kita akan kembali lagi di podcast Ruang Interaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.